Min lahir pada 14 Januari 1957. Ia merupakan seorang pelukis, fotografer, musisi, dan juga pengarang yang tinggal di San Francisco dan Shanghai. Lahir di Shanghai, Min dikirim ke kamp pekerja pada usia 17 tahun di mana bakatnya ditemukan. Ia bekerja sebagai aktris di studio film Shanghai dan kemudian pergi ke Amerika Serikat tahun 1984 dengan bantuan aktris Joan Chen. Ia menikah dengan pengarang Lloyd Lovehouse. Kedua orang tuanya adalah guru. Dia berusia 9 tahun ketika revolusi kebudayaan dimulai. Sebagai seorang anak, dia adalah anggota pengawal merah kecil dan harus melaporkan guru favoritnya, yang dituduh anti-Maois kepada pihak yang berwenang. Ketika Min berusia 17 tahun, dia dikirim ke pertanian kolektif dekat Laut Cina Timur, di mana dia mengalami kondisi yang mengerikan dan bekerja selama 18 jam sehari. Akhirnya, dia menderita cedera tulang belakang. Dia mulai berselingkuh dengan komandan di kampnya, seorang wanita bernama Yin. Meskipun dia mengaitkan perselingkuhan tersebut dengan kesepian di pertanian kolektif, Min ditemukan oleh tim pencari bakat dari Shanghai Film Studio dan dipilih untuk menjadi aktris karena ketampanan proletar idealnya. Dia akhirnya memenangkan peran utama dalam film propaganda yang terinspirasi oleh Nyonya Mao. Namun, film itu tidak pernah selesai. Setelah kematian Mao Zedong dan kejatuhan Jiang Qing berikutnya, Min diasingkan dan diperlakukan dengan buruk. Dia mengalami depresi dan dianggap bunuh diri. Dengan bantuan temannya, aktris Amerika Joan Chen dan sponsor dari bibinya yang tinggal di Singapura, Min memperoleh paspor dan mendaftar ke School of the Art Institute of Chicago. Dia kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat. Ketika dia awalnya memasuki negara itu, dia hampir dideportasi ketika ditemukannya bahwa bertentangan dengan apa yang dia masukkan pada aplikasi visanya. Dia tidak berbicara bahasa Inggris, namun dia berhasil meyakinkan petugas imigrasi tersebut untuk mengizinkannya masuk ke negara itu. Setelah pindah ke Amerika Serikat, Min mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus dan belajar berbahasa Inggris dengan menonton Sesame Street. Suami pertama Min adalah seorang seniman di Cina bernama Qigu. Bersama-sama, mereka memiliki seorang putri yang bernama Lorian atau yang kuliah di Universitas Stanford menurut Min sendiri. Dia membujuk Qigu ke dalam pernikahan, membuat dirinya hamil olehnya meskipun dia tahu dia tidak menginginkan anak-anak. Dan kemudian pernikahan mereka berantakan. Pernikahan keduanya adalah dengan penulis Lloyd Lovehouse. Saya Intan Permatasari, BP 2010861004 akan menjelaskan isi dari buku An He Min yang berjudul Becoming Madame Mao. Setiap penulis telah terlibat dalam proyek penyelamatan tokoh perempuan dari berbagai sejarah, tetapi hanya sedikit yang menangani karakter perempuan yang tidak simpatik seperti yang dilakukan oleh An He Min dalam novel sejarahnya Becoming Madame Mao. Dikenal sebagai setan bertulang putih selama pemerintahan terornya di Cina, yang tak terhitung jumlahnya. Ia mencari orang-orang yang telah menganiayanya di masa lalu dan menghapus mereka dari muka bumi. Akhirnya ia dicaci maki di Cina dan dieksekusi. Bahkan suaminya sendiri dipuja sebagai pahlawan. Sebelum bertugas sebagai ibu negara Mao, Jiang Qing, begitu ia dikenal saat itu, adalah seorang aktris, penyanyi, dan bintang dalam film-film komunis. An He Min dibesarkan di Cina Merah dan menyaksikan Jiang Qing dari jauh. Ia terpesona olehnya selama bertahun-tahun, oleh kisah-kisah tentang kemandirian dan kekuatannya dan oleh citra kecantikannya. Di satu sisi, penjahat besar dan iblis adalah panutan bagi An He Min, dan pengabdian remajanya adalah mesin dari novelnya yang luar biasa, bergerak bolak-balik antara cerita aktris dan diktator jahat. Min memperumit sejarah Madame Mao. Sebagai seorang gadis belia, Madame Mao nyaris lolos karena kakinya terikat. Buku ini dibuka dengan deskripsi grafis dari proses dan infeksi berikutnya yang membebaskannya. Tetapi jika kakinya tidak terikat, rohnya terikat. Dibesarkan oleh seorang ibu yang merupakan selir terakhir dari seorang pria kaya dan seorang ayah yang suka memukul gadis-gadisnya dengan sekop. Madame Mao sendiri seorang gadis muda yang merasa dirinya dikutuk. Ia sering melihat ayahnya memukul ibunya dengan skop. Itu terjadi tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali. Ia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia merasa dirinya gila dan ayahnya tersebut menyebut ibunya sebagai seorang pelacur karena tidak bisa memberikan seorang putra penerus bagi keturunannya. Tubuh ibunya meringkuk, dadanya membengkak. Ayahnya juga memukul punggungnya dengan berteriak bahwa ia akan mematahkan seluruh tulang-tulangnya. Puluhan tahun kemudian, ketika Madame Mao memanifestasikan kebrutalan yang mendalam, Min tampaknya mengatakan bahwa apa yang akan terjadi.
Cacat oleh struktur canggung yang terombang-ambing antara orang ketiga dan orang pertama secara sewenang-wenang menjadi Madamau bagaimanapun adalah pekerjaan yang menarik, menantang, ambigu secara moral dan sulit untuk diletakkan. Masa kecil Madamau sendiri bisa dikatakan sangat tragis karena ia dipaksa oleh ibunya untuk mengikat kakinya karena menurut tradisi Cina, seorang perempuan itu akan dianggap cantik bila memiliki ukuran kaki yang sangat kecil. Dan mengikat kaki merupakan tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun. Madamau sempat memberontak, namun akhirnya ia menyetujui. Karena sudah tidak sanggup, ia kabur bersama ibunya karena ayahnya sendiri sudah sangat sewenang-wenang terhadap dirinya dan ibunya. Untuk menghindari hal tersebut, ibunya menitipkan Madamau kepada kakek dan neneknya. Ia dibesarkan di sana dengan kasih sayang walaupun sedikit keras dan kejam. Ia mulai belajar tentang dunia peraktingan semenjak tinggal bersama kakek dan neneknya. Baiklah teman-teman, saya Julia Evrita dengan BP 2010863004. Di sini saya akan mengulas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang kelebihan buku ini. Jadi kelebihan buku ini yang pertama, dia itu menggunakan sketsa orang pertama dan orang ketiga, terus menggunakan sudut pandang narator serba tahu. Selanjutnya yaitu ketika membaca buku ini, pembaca tidak hanya tegang, namun pembaca juga merasa seperti ada di zaman peristiwa tersebut atau peristiwa sejarahnya Madame Mao ini. Selanjutnya yaitu peribahasa atau metafora yang disajikan pada buku ini juga sangat menarik. Yang terakhir, penulis menggunakan kosakata atau prosa yang tinggi sehingga membuat novel ini atau cerita ini menjadi lebih memukau. Selanjutnya, saya akan mengulas kekurangan dari buku ini. Yang pertama, karena menggunakan prosa kata atau bahasa yang tinggi membuat orang-orang yang awam sulit memahami cerita ini. Yang kedua, di dalam buku ini terdapat banyak kalimat vulgar dan frontal sehingga menyebabkan kontroversial terhadap pembaca. Selain itu, dia juga menyajikan tentang adegan-adegan kekerasan. Jadi, buku ini disarankan untuk pembaca yang memiliki pemikiran luas dan terbuka agar mudah menganalisis pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan dalam cerita ini. Yang terakhir, karena buku ini merupakan buku yang diterjemahkan, jadi banyak kata-katanya atau bahasanya yang ketika diterjemahkan itu menjadi ambigu atau bermakna ganda. So teman-teman, sekian pembahasan dari buku ini. Karena saya sudah menyebutkan dan teman-teman yang lain sudah menjelaskan tentang bagaimana si penulis dan bagaimana isi buku ini, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.